Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Kita memasuki hari Minggu, pekan yang ketiga dalam masa Prapaskah. Dan tentu semakin kesini, kita semakin dekat dengan perayaan Paskah. Tapi dalam gereja kita, dalam liturgi kita, Prapaskah menjadi perjalanan ziarah kita, persiapan kita untuk memasuki Yerusalem, untuk merenungkan misteri keselamatan. Dan tentu ini adalah misteri inti dari kehidupan iman kita, bahwa Allah yang datang membawa kasih karunia-Nya, membawa damai sejahteranya, agar apa? Kita semua hidup di dalam dan bersama Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Ya, bacaan yang panjang, tapi saya akan membantu Bapak Ibu, dan semoga kita mendengar bacaan hari ini dan kita akan merenungkannya. Dan semoga kita setia dan sabar mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa
bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku yang melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka. So, dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebuah percakapan yang menarik antara Yesus dengan seorang wanita Samaria, Yesus dengan murid-muridnya, dan Yesus dengan orang-orang Samaria. Sehingga di sini ada 3 kelompok sebenarnya. Pertama, Yesus bersama dengan seorang wanita, ini berdua. Lalu Yesus bersama murid-muridnya. Lalu pada tingkatan yang banyak, Yesus bersama orang-orang. Saudara-saudari, inilah misi dari sebuah pewarta. Pewartaan pertama mungkin dari 1 orang, lalu menjadi banyak, lalu menjadi banyak sekali, dan menjadi lebih banyak. Lebih banyak pewartaan ini bisa sampai kepada orang lain. Tentu Yesus hari ini mengatakan kepada kita, pertama, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan manusia, di mana manusia tidak akan pernah merasa haus dan lapar lagi. Dan bagaimana manusia bisa hidup supaya tidak merasa lapar dan haus lagi? Percayalah kepada Bapa. Percayalah kepada kebenarannya. Dan bahkan Yesus mengatakan kepada kita hari ini, percaya dan melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Hanya orang yang bersungut-sungut, hanya orang bersungut-sungut akan sulit untuk percaya dan menemukan jawaban. Tetapi sekali lagi Tuhan Maha Murah.
Ia memberikan, ia mengasihi, ia menghadirkan, dan ia memberi segala. Bacaan pertama hari ini, saudara-saudari, dari kitab Keluaran. Ini adalah sebuah kisah panjang, kisah perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan di tengah jalan, mereka mengeluh. Oh, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Tuhan, mengapa kami begini? Dan bersungut-sungut kepada Musa, Musa, mengapa kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan segala penderitaan? Lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka. Walaupun mereka bersungut-sungut, tapi Tuhan masih mengasihi. Di sini, sebenarnya sesungguhnya Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai semua orang. Yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketekunan dalam melakukan kehendak Tuhan. Selalu ada tantangan di dalam hidup, ya. Selalu ada perjuangan. Kesulitan itu pasti ada. Tetapi ketika kita ingin sampai kepada tanah terjanji, Yerusalem baru, yaitu surga, kita akan mengalami perjalanan seperti bangsa Israel. Ada lukanya, ada pedihnya, ada sakitnya, ada penderitaan. Tapi di situ yang dituntut adalah tetap setia, tetap bertahan di dalam keyakinan, dalam kepercayaan kita. Oh, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Satu Paulus dalam bacaan kepada jemaat di Roma yang mengatakan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Mengapa? Kenapa? Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, Allah akan senantiasa mencurahkan kasih karunia di dalam hati oleh Roh Kudus, luar biasa. Dan orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Ingat itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita melihat hari ini orang Samaria begitu menaruh harapan pada Tuhan. Tuhan, berilah aku air hidup supaya aku tidak capai lagi, aku tidak datang lagi menimba air ini. Dia mempunyai suatu harapan, dan harapan itu dia lalu wartakan kepada orang banyak, kepada orang sesama Samaria. Tuhan, aku telah bertemu Sang Mesias, aku telah bertemu Nabi, dia sungguh Nabi. Dan apa? Perkataannya penuh hikmat. Dan semua orang percaya. Orang semua datang. Orang semua melihat kebesaran Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka katakan. Kami percaya. Tetapi bukan lagi oleh karena engkau yang berkata, wanita. Tetapi karena kami sendiri mengalaminya. Dialah benar-benar juru selamat. Saudara-saudara, itulah juru selamat yang akan datang. Juru selamat yang telah memberikan kita penebusan. Apa yang dibutuhkan hari ini dalam minggu pekan yang ketiga? Pertama, iman kita harus membawa kita kepada keyakinan yang menaruh seluruh harapan kita bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah tubuh dan darah yang memberikan hidup bagi kita. Dialah hidup yang memberikan kita makanan dan minuman yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang kita terima dalam ekaristi dan juga dalam rezeki kita. Dan yang paling utama, bahwa dialah juru selamat yang benar-benar membawa kita ke sana. Masihkah kita punya harap? Masihkah kita punya iman? Dan masihkah kita memiliki kasih sejati dalam hidup kita untuk tetap bertahan di dalam kesulitan kita, untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh, untuk tidak menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan hari ini menegur kita seperti bangsa Israel. Kalau kamu sedang berjalan menuju tanah terjanji, janganlah bersungut-sungut. Tetaplah sabar. Bertahan di dalam iman. Ya. Bertahanlah dalam iman.
Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan meninggalkan gerejamu yang kudus. Jangan melepaskan cinta sejatimu kepada Tuhan. Apa yang kau telah janji kepada Tuhan, berjanjilah untuk setia sampai akhir di dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam cinta, dan tentu kalau kita ingin sampai hiduplah di bawah bimbingan roh dan kebenaran. Itulah inti dari semua perayaan iman. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, terus merawat dan menjaga kita dalam masa Prapaskah ini dengan berkatnya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.